Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken, ingkang kawula hormati, langkung-langkung dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, pimpinan ranting Muhammadiyah Gembyang nggih. Pimpinan ranting Muhammadiyah Gembyang ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sumrambah dumateng jamaah sedaya kakung saha putri. Salajengipun saderengipun kawula matur, kawula nyuwun pangapunten anggenipun kawula matur mbok menawi grodal gadul nggih, gaduh-gaduh campur bahasa Indonesia mboten apa nggih Bu nggih? Nggih, insyaallah sedaya saged mudeng. Daripada kadang-kadang kula niku so ajrih. Keng napa? Kadang-kadang pengen mawi basa Jawa ingkang sae ning dereng saged. Mangke nek mboten pas niku malah kadang-kadang sok kualak-kualik. Nggih mboten? Anten cerita ngaten iki, lare alit nika asline pengen basa tapi malah salah. Pak De, kula tak kondur riyen nggih Pak De. Salah mboten, Pak? Nggih. Pak De kula tak kondur riyen wong kula niku dereng siram. Makanya nek kula pun siram yo tak dahar, yo kula tak tindak mriki melih. Wah, niku saking napa niku salah amargi mboten mangertos. Amargi basa Jawa niku bahasa yang sangat kaya, sangat nggih. Ada urutannya, ada tingkatannya dan seterusnya. Sesungguhnya juga demikian dengan bahasa Arab, itu juga bahasa yang juga sangat kaya. Bapak lan Ibu ingkang kawula mulyakaken, saderengipun monggo kula lan panjenengan ngaunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga wonten ing dalu menika kula lan panjenengan saged kempal dados tunggal wonten Masjid Sabilul Muttaqin. Leres nggih? Nggih. Amargi syukur niku mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Napa nggih? Nggih. Contone napa? Contone sakniki musime napa, Pak? Pun mulai musim kemarau nggih. Nah, kadang-kadang tiang niku ngaten iki. Wingi-wingi udan terus. Kok udan terus, kapan terangi? Basan pun mulai terang. Oh, saiki panas terang terus, njuk ora udan, kapan udane? Dikai panas karo udan malah ora trimo. Aku malah udan kethek. Campuran panas kali udan apa napa? Panas kali udan niku lak njuk sok do ngece udan kethek. Pramila monggo nikmat ingkang sampun Allah
paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya niku kathah sanget. Pramila monggo kula lan panjenengan iqraraken kanthi kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin lan saklajengipun kita berusaha dengan syukur niku mboten tok pengucapan dengan lisan, tetapi kita wujudkan. Salah setunggalipun inggih menika kula lan panjenengan rajin mboten wegah menghadiri majelis ilmu. Bapak lan Ibu ingkang kawula mulyakaken, lajeng selawat wan salam mugia katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan panjenengan antu-antu syafaatipun wonten yaumul kiamah benjang, ugi tansah kita dereki sunnahipun. Bapak lan Ibu ingkang kula mulyakaken, wonten kesempatan menika kula lan panjenengan sekedap malih akan memasuki peringatan atau bulan yang sekarang ini kita di bulan apa Pak? Dzulqa'dah, nggih. Lajeng kemudian Dzulhijjah. Di situ di bulan Dzulhijjah ini adalah nanti kita akan mendapati yang namanya hari raya bagi kula lan panjenengan sedaya, inggih menika hari raya Idul Adha atau sering disebut dengan hari raya kurban. Pramila wonten dalu menika insyaallah kawula badhe ngaturaken sekedhik babagan kurban menika. Sajatosipun menika kathah ananging ningali wekdal pramila monggo nanti kula lan panjenengan menyesuaikan wekdalipun. Bapak lan Ibu ingkang kawula mulyakaken, nah menika sampun ketinggal nggih niki napa niku judule nika gambar kambing ning kambing kok nggih wonten jenggote kados kula niki. Nah. Niku kambing napa niku nek ngaten niku Jawa ngoten nggih. Nah. Di antara yang akan kami sampaikan samangke ini kami dapatkan di antaranya adalah dari pelatihan-pelatihan. Nek teng Temanggung niku wonten komunitas namanipun Juleha. Juleha niku sanes asma tiyang setri sanes, tapi singkatan. Saking napa? Juru sembelih halal. Nah, pramila kersane gampil anggenipun nyingkat menika dipun singkat Juleha. Nah, di antara pelatihan yang pernah diselenggarakan di Temanggung dan juga pelatihan-pelatihan yang lain. Bapak lan Ibu ingkang kawula mulyakaken, kula lan panjenengan sedaya sampun apal nggih, sampun paham syariat bagaimana kita dianjurkan untuk berkorban itu yang termaktub dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah apa Pak? Al-Kautsar. Menika termasuk napa? Surat ingkang favorit. Yang napa kok favorit? Amargi kula lan panjenengan sampun apal ngecepal. Nek dong salat niku nek mboten kulhu gitu Al-Kautsar gitu. Subuh kulhu kalih Al-Kautsar. Mungkin duhur Anas kalih Al-Kautsar melih. Mungkin maghrib napa wal asr kalih Al-Kautsar. Nah niki termasuk ayat-ayat favorit. Oleh karena itu malam hari ini kita akan membahas surat yang favorit. Ternyata ini kalau digali ya, digali sangat dalam sekali. Tetapi nanti kita akan fokus kepada satu ayat yang kedua barangkali ya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah ya. Dan diantaranya juga dalam Quran surah Al-Hajj, di sana disebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha
dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta sebahagian dari syiar Allah. Bapak lan Ibu ingkang kula mulyakaken, ya, ini diantara ulama membagi hukum daripada kurban. Di antaranya yang pertama ada ulama Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan seterusnya. Ini beliau menyampaikan bahwa hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ya, ini sunnah. Sunnah niku napa, Pak? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ning sakjane nek ditinggalke niku kula lan panjenengan rugi. Cara dodolan niku rugi. Punya uang, gada harta, kagungan wekdal ning kok mboten kurban, mampu berarti rugi. Nggih, pramila nek saged nggih ikut berkurban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti jika Bapak dan Ibu ketika sudah berniat untuk kurban, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kita itu berniat untuk berkurban, maka kita diharapkan tidak motong kuku dan tidak motong rambut. Nanti dilihat di kalender sudah mulai tanggal 1, berarti kalau mau potong kuku, potong rambut, berarti kalau mau potong kuku dan potong rambut nanti sebelum memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, tetapi sebenarnya sunnah ini adalah sunnah yang muakkad. Napa niku sunnah muakkad? Sunnah yang sangat ditekankan. Karena apa? Karena pahala dan keistimewaan dari kurban ini adalah luar biasa dan pahalanya tentunya juga sangat besar, ya. Dan kadang-kadang ada satu ungkapan atau satu anggapan dari masyarakat itu, mereka mikirnya atau taunya itu bahwa yang namanya kurban itu sekali seumur hidup. Padahal napa ingkang dipun sunahaken sekali dalam setahun. Nggih, pramila nek saged setahun kurban. Nek mboten saged 2 tahun pisan. Nek dereng saged 3 tahun pisan. Kok dereng saged nggih 4 tahun pisan, 5 tahun pisan. Ya, niki kula lan panjenengan saged mengukur kemampuan diri kita. Tapi yang jelas bahwa sunnah kurban itu yang disunahkan adalah setahun sekali, bukan seumur hidup 1 kali. Dan ini ada keluasan sebenarnya. Ketika kita kurban itu tidak harus dengan kambing yang istimewa. Mboten kudu sing regane 4 yuta, nggih. Malah kadang-kadang untuk memberikan kemudahan, menyontohkan, itu ada yang sering kurban tiap tahun walaupun kurban dengan kambing betina. Napa angsal? Angsal. Ning kedah dipun cek, betina niku maksudnya nek pun tuwa gitu, pun boten produksi atau memang melajer. Melajer niku napa, Pak? Mandul, napa, Pak? Nah, melajer niku nggih basa kula lamannya pun priso. Tidak dapat bertelur, kok bertelur. Tidak dapat beranak ngaten niku. Niku bisa kemudian untuk kurban.
Tapi suatu ketika kadangkala kurban itu bisa menjadi wajib. Kapan kurban menjadi wajib? Ketika seseorang itu janji, nazar. Contohnya ini pripun? Contohnya ngaten iki bisa. Sesuk nek tahun iki anakku lulus S1, aku arep kurban. Nah, ketika sudah menyampaikan seperti itu berarti harus ditunaikan. Nek mboten ya resikonya berarti berdosa karena sudah menjadi kewajiban. Atau mungkin panjenengan tumbas mendo, ini yang kedua ya. Beli kambing kemudian sudah berniat, aku arep tuku wedhus ning wedhus iki tak nggo kurban. Nah, berarti ketika sudah mengucapkan perkataan kados menika, ini menjadikan bahwa kambing niku berarti wajib untuk dibuat kurban. Nah, ya, Bapak dan Ibu ingkang kula muliakan, ini sampun kalau mau, ini kalau singkat-singkat mawon. Ada tipe manusia. Ada orang yang pertama itu memang dia mampu, kemudian bersegera. Nah ini ingkang saya ngaten niku. Yang kedua ada yang tidak mampu, tapi pengen berkontribusi. Nah, niki kathah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang ini paling tidak ya. Kita tidak mampu tapi pengen terlibat, pengen berkontribusi, mboten saged korban, perlu korban perasaan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga tidak mampu dan tidak korban. Nah, niki kalau bisa mboten masuk ke dalam tipe yang ketiga. Apalagi tipe yang keempat, sesungguhnya mampu, gitu, toto lahir mampu, neng anggere mangsa korban etok-etok ora duwe. Montore pirang-pirang, wonten mobil, motor, napa melih ning pangsane korban aku urung mampu kok ya. Utange iso akeh ngoten iki. Padahal utange digawe dhewe, gitu. Padahal Bapak dan Ibu nyuwun sewu nggih, teng mriki wonten sing napa niku ahli hisab mboten Pak? Ahli hisab niku menghisap ngaten. Nah, merokok ngaten nggih. Biasane seonten nggih. Biasane teng gunung onten. Ning mungkin kadang-kadang nglithing ya Pak. Nah, nek teng kota niku mboten nglithing, ning membeli setiap hari satu bungkus misalnya. Satu bungkus pinten Pak sak menika Pak? 20.000. Langkung nggih. Nah niki pernah dihitung ini 20.000 sehari kali 30 kali 12 pinten Pak? 7 juta ternyata. Gitu, tiap hari tumbas niku rokok niku setahun sekitar 7 juta. Nah niku nek ditumbaske wedhus wis entuk wedi, ginuk-ginuk niku. Nah niku. Bapak lan Ibu ingkang kula muliakan, itu renungan bagi kita. Mari kita mencoba untuk memantaskan diri kita untuk berusaha untuk ikut berkontribusi, ikut bisa kurban. Kemudian keutamaan kurban, ya, ini keutamaan kurban ini sangat luar biasa. Dari Aisyah dikatakan bahwa tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia yang dilakukan pada hari raya kurban, ya, lebih dicintai Allah selain dari menyembelih binatang kurban. Karena kelak binatang kurban itu akan datang dengan tanduk, bulu, kuku, ya, dan sesungguhnya sebelum darah itu turun ke tanah, kula panjenengan nyembelih iki, sebelum netes tes di tanah, padahal jaraknya mungkin ya semanten iki. Sebelum darah itu kemudian menetes di tanah,
itu pahalanya sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu ingkang kula mulyakaken, itu saya kasih tanda merah, ya, karena di situ ada rahasia. Besok akan datang beserta tanduk, bulu dan kuku. Niku kira-kira nek panjenengan diparingi niku manfaat mboten, Bu? Manfaat mboten? Kirang manfaat ya? Gitu. Padahal itu yang tidak bermanfaat itu akan datang sebagai saksi nopo melih liyane, gitu. Kula lan panjenengan dereng nate mireng wonten napa niku sate tanduk sapi, pun nate mireng dereng, gitu. Napa sop bulu domba. Nah, niku boten kanggo guang. Itu saja akan menjadi saksi nopo melih dagingnya, hatinya, otaknya, nopo melih balung-balungnya dan seterusnya. Bapak lan Ibu ingkang kula mulyakaken, kita percepat mawon. Mungkin ingkang kalau aturaken ingkang penting-penting. Nah ini di antara binatang yang boleh dikorbankan diantaranya adalah unta, sapi dan kambing. Ini wonten pertanyaan, Pak Ustadz, kula kagungan napa niku pitik jago, saged damel kurban mboten? Saged mboten Pak? Bu, duwe pitik jago, cacahe 20 mawon, mboten sakada-kada. Sijine didol 150. Niku kan nek didol regane pun punjul dari 2 juta. Njuk saged mboten nek korban ngagem niku? Saged mboten Pak? Saged nek didol, nek durupke wedhus. Nah, ngaten niku. Nggih ta? Nggih, nek korban langsung korban ayam nggih mboten angsal. Nah, ini diantara usia-usia kula kinten panjenengan sedaya sampun paham, sudah terbiasa hafal dengan usia kambing, nggih, yang tidak boleh dikorbankan, yang jelas nampak ada sakit, kemudian ketika pijak niku napa? Salah satu matanya tidak bisa melihat, kemudian pincangnya jelas, kemudian kurus banget gitu, kemudian cacat, ya, ini tidak boleh untuk kemudian kita korbankan. Kemudian ada tips juga di dalam memilih binatang korban yang bagus seperti apa. Panjenengan ingkang sampun terbiasa ternak kambing, ternak sapi, kula kinten sampun terbiasa. Di antaranya wajahnya ganteng menawan, ngaten iki, ganteng menawan, gagah, hidungnya sedikit berembun, makannya lahap. Nek maame wegah males-malesan berarti kurang sehat, gitu. Nek gawanane turu mawon kurang sehat. Kados pitik niku nek didol teng pasar menapa niku mbeto ayam sing setunggali sehat, sing setunggal ngantuk pileren gitu. Regane payu larang sing pundi, Bu? Sing sehat gitu. Pramila kula lan panjenengan menawi regine men larang, nah niku ampun ngantuk-ngantukan. Ngaten niku nggih. Kemudian berikutnya fesesnya juga normal. Kotorannya normal, tidak napa niku cair dan seterusnya, kemudian juga bulunya halus mengkilat dan seterusnya. Nah niki cukup penting untuk bisa kita ketahui
kambing yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini ada hadisnya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara bikabsin aqrana yata'u fi sawadin, ya, wa yabruku fi sawadin wa yamduru fi sawadin fa'utiya bihi liyudhiya bihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membeli seekor kambing jantan yang bertanduk, kemudian kaki-kakinya ada warna hitam di kedua matanya, ya. Maka hewan tersebut didatangkan kepada beliau untuk beliau berkorban dengannya. Nah, ini termasuk di antara ciri kambing yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang wonten lingkungan kita wonten nggih Pak nggih, ingkang motive kados ngaten niku. Jadi istilah niku kacamata ngoten kan. Ada hitam-hitam di sekitar kepala, tanduknya bagus, kemudian di sekitar kakinya ada corak-corak warna hitam. Ini adalah termasuk kambing yang istimewa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat hari raya, maka ia ulangi lagi penyembelihannya. Artinya apa? Artinya harus dipastikan, ya. Harus dipastikan orang itu sholat dulu kemudian baru menyembelih binatang kurban. Selanjutnya yang bisa kita ketahui diantaranya adalah bahwa sesungguhnya kurban itu bisa satu orang untuk satu keluarga. Tapi misalnya bergantian pripun, mboten napa-napa. Misalnya satu keluarga ada 3 orang, bapak, ibu, kalian putra. Mungkin tahun ini bapaknya dulu, kemudian tahun besok ibu, tahun berikutnya putrane, kemudian tahun berikutnya untuk satu keluarga, boleh. Atau mungkin langsung, orang usah gantian yang langsung, pokoknya korban atas nama saya dan keluarga, angsal, monggo. Tiap tahun untuk keluarga terus, monggo, tidak mengapa. Nah, ini sebagaimana kita ketahui juga, ya, satu kambing untuk satu orang atau keluarga, satu sapi diatasnamakan maksimal 7 orang. Kalau unta, tang mriki mboten nonton unta nggih. Nah, nek onten unta mbok menawi wonten sing nuntun unta nggih Bu nggih, niku saged urunan tiang sedasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara ulama itu ada yang mengurutkan untuk berkorban itu yang mulia yang mana sih, antara jika dibandingkan satu ekor kambing dengan 7 orang patungan sapi. Di antaranya ulama ada yang berpendapat itu lebih mulia yang satu ekor kambing satu orang. Karena apa? Karena ketika menyembelih, gitu, 7 orang, dia akan menyembelih 7 ekor kambing. Sementara untuk satu sapi hanya sekali menyembelih. Nah, diantaranya urutannya ada yang kemudian tingkatan yang paling utama itu adalah
unta untuk 1 orang, sapi untuk 1 orang, kemudian kambing, kemudian setelahnya baru yang patungan-patungan itu. Nah, ini termasuk beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pengamanan. Di antaranya kita bisa menggunakan alat-alat yang untuk menjaga keamanan kita, khususnya bagi penyembelih. Itu ada yang kaos tangan terbuat dari besi nih kok Pak. Kalau nggak niku, kalau punya, kalau gada itu akan lebih baik untuk keamanan. Karena apa? Karena pernah ada tukang jagal niku, begitu nyembelih wedhuse mati, sapine mati, jempole melu ilang. Nah, niki wonten sing nate ngaten niku. Maka kemudian keamanan bagi diri kita itu juga sangat-sangat paling penting. Artinya dengan menggunakan pengaman seperti kaos tangan baja itu sangat penting sekali bagi orang yang menyembelih. Kemudian selain itu, ini adalah untuk menjaga kesehatan atau kesejahteraan hewan. Ini diantaranya pertama, itu tempat transit hewan itu harus kemudian kita sediakan transit rien, boten langsung disembelih. Kadang-kadang onten kayak teko medun saka mobil gitu, sering langsung wae sembelih. Medun langsung kelekek. Nah niki secara etika dan juga secara keserawannya, kesejahteraan hewan ini kurang tepat. Artinya ketika kambing itu baru datang, istirahat riyen, ngaso-ngaso gitu. Senajan nggih kewan arep disembelih, nek saged yang paling utama diistirahatkan riyen. Ya, men ngombe-ngombe sik, ngopi-ngopi sik. Gitu, transit riyen. Mungkin nek pun rodok napa niku tenang, baru kemudian digiring ke penyembelihan. Karena kurang lebih sekitar butuh 30 menit untuk kambing itu tenang, detak jantungnya melambat gitu. Kemudian ketika kita mengistirahatkan hewan, itu timbunan asam laktat di otot tengkuk, punggung, kemudian pinggang, paha, betis. Ini ketika kita istirahatkan itu insya Allah akan berpengaruh kepada daging, sehingga ketika kita istirahatkan cukup, dagingnya bisa lebih enak, lebih sehat. Tetapi ketika mboten istirahat, kondisi stres, kondisi kaku langsung dibelah, niku saged mawon dagingnya saged kecut, kemudian alot dan seterusnya. Ini ternyata onten dampaknya. Kemudian suasana dibikin tenang biar tidak stres, jauhkan dari keramaian, termasuk warna-warni kontras. Termasuk niku asline nek seragam niku penting Bapak dan Ibu. Sesuk nyembelih korban seragame ireng. Nah, ngaten niku asline sae. Napa seragame ijo? Ya, itu. Terlebih sapi. Sapi niku nek wonten warna-warni, wonten ijo, biru, merah, kuning, campur rame niku sapi niku gampil stres. Gitu. Tetapi ketika satu warna, ngaten niku insyaallah sapi itu akan lebih tenang. Niki teori ini. Nah, ini termasuk ini diantaranya gambar tempat transit. Ya. Dan niku kok wonten bantale barang nggih. Nggih mboten ngaten amat. Nek pokoke sementing ditransitke di tempat yang teduh, mboten kepanasan, ya. Nah, ini kadang-kadang 1-2 yang sering kita salah, Bapak dan Ibu, ya, khususnya pun bapak-bapak, ini lebih baik sebenarnya hewan itu sebelum disembelih itu minimal poso riyen. Pinten jam? 12 jam. Ya. Ini kadang-kadang kula lan panjenengan sok malah mboten tega nggih. Ah sesuk arek mati dikai sing akeh sukete ngoten niku.
Padahal sesungguhnya yang terbaik itu poso riyin sekitar 12 jam. Misalnya sonten dipuasakan dahulu, nek ora tegel nggih paringi minuman nggih. Paringi minuman tapi tidak usah terlalu banyak makan, syukur dipuasakan, tidak diberi makan. Ini insya Allah dagingnya akan lebih empuk ya. Kemudian terutama kalau sapi itu mengurangi isi perut, memudahkan ketika kita mencuci dan seterusnya. Keluarnya darah akan lebih banyak, karkasnya mudah dikuliti, menghindari resiko muntah saat disembelih. Nah, ini ada beberapa video ya, karena kewaregen ketika disembelih itu malah keluar dari leher makanannya, sehingga akan merepotkan panitia. Nah, ini penting mulai pisahkan transit dan tempat sembelihan biar tidak melihat temannya disembelih. Nah, tentang mriki tang pundi Pak menyembelih niku wonten mriki napa pundi? Insya Allah tempat sembelih kali sing dereng disembelih terpisah nggih. Sampun nggih. Alhamdulillah. Kadang-kadang sok wonten sing boten dipisah. Mriki damel nyembelih, mriki dicancang-cancang. Kayak sembelih ngaten niki sing niki weruh. Waduh, bariki aku piye. Gitu. Niku kita hindari sehingga napa kambing niku tidak melihat koncone disembelih. Napa mle kok ngasah pisau ning ngarepe sring gilirannya deh. Ini mengganggu kesehatan dan ketenangan hewan kurban. Oleh karena itu harap untuk kemudian dipisahkan antara tempat transit dan juga tempat penyembelihan, ya. Pun rampung niki. Nah niki kula paringi napa niku video mawon biar sedikit untuk hiburan. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya menggunakan alat yang tajam, karena dengan alat yang tajam ini akan memberikan kenikmatan hewan itu ketika disembelih. Nek senjatane kedul kewan itu tersiksa. Gitu. Contohnya napa? Contohnya niki wonten kados niki. Nah niki kadose lagi kedul niki. Nah niki. Nah niki mboten sekali. Nah niki malah mbah kajine kejungkel. Gitu, ini wonten mulai kula. Nah ini begitu pentingnya dengan senjata yang tajam. Niki kadose nggih ketul niki. Nah niku mbah kaum niku. Nek kanus nyembelih napa niku? Nggih niku misake kewane nggih. Nah, niki wonten malih niki latihan model-model niki. Nah, niki wonten malih. Nah, ini termasuk keamanan. Keamanan betul-betul pastikan aman, gitu. Jadi kurang aman ya, merasa kalau dirinya sudah lihai, sudah jago, kemudian tidak memperhatikan keamanan. Nah, kita model Italia ini akhirnya kejungkel. Boleh. Kata nih. Nah, niku.
Nah, di antaranya kemudian untuk memperhatikan kenyamanan hewan itu sangat penting sekali, karena kita tidak hanya berperi kemanusiaan, juga ada peri kehewanan, ya kan? Agar hewan itu tenang, kemudian nanti akan berdampak pada hasil daging yang lebih enak, yang lebih sehat, ya. Ini gambar-gambar termasuk ketika kita menaikkan binatang, menurunkan, kemudian tidak seenaknya sendiri. Kata ini kalau menaikkan nggih angel nggih pakai mboten nonton tanggane gitu. Langsung teko ditarik mawon. Nah, kemudian ini termasuk ketika sapi itu diberi tali keluh. Nih tali keluh namanya itu sebenarnya juga ada maksudnya agar sapi itu mudah dikendalikan. Nek mboten nonton tali keluh niku lebih angel. Maka kemudian tali keluh ini menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan sapi. Nah niki napa niki? Nah niki tiang, mboten ngaten niki. Tapi teori ini ngaten niku, Bu. Nek sapi niku ngagem anting-anting niku itu mudah dikendalikan. Nek ibu-ibu paringi ngaten niku kados sing mudah dikendalikan, Pak. Nggih mboten, Bu. Ini mboten teng mriki nggih. Ditumbaske kalung, tumbaske gelang ini insyaallah mudah dikendalikan. Ini guyon mawon. Bapak dan Ibu ingkang kula mulyakaken. Nah, ini maka dari hal-hal tadi, ketika hewan itu stres, hewan itu kemudian diperhatikan dengan baik, ini ada pengaruh-pengaruhnya. Ketika dagingnya normal itu akan berbentuk seperti itu, ya, betul-betul segar. Ketika dagingnya kurang bagus, itu yang kedua, itu yang tengah itu. Kemudian ketika dagingnya hitam, nah ini menjadi dagingnya kurang sehat. Jangan lupa kemudian ketika menyembelih harus berdoa, jangan sampai kelewatan. Di antaranya doa yang paling singkat, paling mudah, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hada minka walaka, itu kan? Atau Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal min, terimalah dari si fulanah, innaka anta arhamur rahimin. Dan ini ada banyak redaksi yang bermacam-macam. Nah ini juga bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kadang-kadang ada hewan yang niku disembelih langsung dikeleti. Wonten. Kula pun tahu weruh niku, kula mboten tega asline. Disembelih langsung potol gundule niku, Pak. Langsung potol. Gitu. Padahal etikanya seharusnya kita memperhatikan itu pakai transisi, pakai napa nggih istilahnya transisi ini mungkin pokoknya mboten langsung, dengan beberapa tahapan, ya. Di antaranya satu, darah ketika menyembelih dibiarkan keluar sampai tidak mancur lagi. Ini adalah betul-betul sampai tuntas. Ketika sudah selesai tidak mancur lagi, baru kita kemudian tidak lanjut berikutnya. Selama darah mancur tidak ada perlakuan apapun, memisahkan kepala, kaki, menyiram sayatan dengan air dan seterusnya. Kemudian memastikan kematian hewan itu dengan refleks kornea mata, gitu. Dekatkan jari kita ke mata hewan itu yang disembelih itu, ya. Onten refleksnya mboten. Nek pun disembelih kemudian ngaten-ngaten itu kadang-kadang sisok berkedip. Nah, itu urung mati tenanan, gitu.
Nah, ini belum mati tenanan. Setelah refleks kornea mata hewan itu hilang, ya, sudah tidak ada refleks lagi, betul-betul mati, kemudian itu kita bisa proses lebih lanjut. Baru kemudian mau langsung digantung atau dipotong kepalanya, sebaiknya menunggu seperti itu. Karena kadang-kadang memang begitu saking oke sing dikorbanke, sembelih langsung potol dasi, sembelih langsung potol dasi. Wah, ini belum mati sesungguhnya. Ini akan seperti tersiksa hewan itu, ya. Niki. Kirang sekedhik nggih, kula tambahi sekedhik. Nah, ini diantaranya yang bisa kita lakukan, diantaranya pasca setelah disembelih, untuk kita tidak menyiksa hewan sebelum hewan itu betul-betul mati. Dilarang menusuk jantung, menguliti, memotong kaki, memotong ekor dan seterusnya, dengan tadi menguji kornea mata. Kemudian pelepasan kepala harus menunggu minimal 2 menit setelah kornea hilang, refleks kornea matanya hilang, sampai kemudian juga pendarahan berakhir, ya. Gantung ternak yang telah mati pada kedua kaki belakangnya. Nah, niki kadang-kadang kuluran panjenengan nyuwun sewu Bapak, ketika memotong daging sambil merokok, ngeleti sambil merokok, kadang-kadang nyacah-nyacah nggih sambil merokok, niki seharusnya gitu, sebaiknya kita hindari. Biasanya ngaten niku, cobi diilangi sekedhik-sekedhik, karena itu akan pengaruh dengan kualitas daging. Mungkin ajeng ngerokok wonten wektune piyambak, gitu. Kayak ngeleti nyembelih, ngeleti pun rampung istirahat sik. Nah, nyingkir, udut sik, ngopi sik. Mungkin rampung mriku melih. Nah, ingkang saya ngaten niku. Mboten ngeleti kali udut, niku nek kesasar barang, gitu. Kemudian nyacah dan seterusnya, ya. Nah, ini anjuran, salah satu juga anjuran dari pemerintah. Ini kalau bisa mencuci jeroan itu sebenarnya niki mboten angsal teng sungai. Ning kadang-kadang nggih angel nggih. Teng mriki nggih teng sungai, Pak. Nah, nanti kadang-kadang ngaten niku. Nek asline anjuran dari pemerintah biar tidak mencemari lingkungan, itu asline damel napa niku? Sabti teng piyambak, asline ngaten niku. Teng Wonosobo niku wonten pun damel sabti teng piyambak. Setiap Idul Adha mencucinya di situ, kemudian dibuang ke situ. Gitu. Termasuk napa niku? Napa niku? Jeru ngaten niku. Berapa meter ngaten niku? Ini ada contohnya sebenarnya. Ada contohnya sehingga tidak mencemari lingkungan. Anten gambari, kula rampung ini riyen. Ya. Kemudian orang-orang yang menangis daging tidak menyentuh barang-barang kotor, tidak memegang rambut, tidak memasukkan tangan ke hidung atau ke telinga, nyacai sambil napa Pak? Nyun sewu ngupil, napa korek-korek telinga dan seterusnya, apa kita kecampur ya? Nah, itu dihindari seperti itu. Kalau mau seperti itu ya keluar dari napa niku tempat niku, kemudian udah selesai balik lagi ke situ, ya. Selalu menjaga kebersihan tangan. 6. Tidak menggunakan perhiasan tangan, cincin, gelang, jam dan seterusnya ketika panitia hari korban, Bu. Mboten sah diagem nggih, cincin, gelang niku mungkin tak melu kecacah nggih. Kemudian hindari bersin dan batuk langsung ke arah daging. Nek saged menggunakan masker. Tidak melap niku napa nggih? Ngelap, membersihkan kotoran pada pakaian yang digunakan. Reget, kemudian napa niku? Ngelap ngoten iki. Kalau bisa ada alat sendiri, misalnya tisu, napa-napa. Kemudian juga tidak meludah pada sekitar daging, ya. Meludah, kita punya hajat wis ora tahan, arak meludah, cari tempat lain.
Kemudian selalu membersihkan tangan dengan air bersih dan sabun setelah menggunakan toilet. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah mempraktekkan belum? Saluran makanan dan usus bagian belakang atau anus diikat dengan tali agar isi lambung dan usus tidak keluar mencemari daging. Sok ditali mboten, Pak? Tadi ketika disembelih niki wonten saluran makan niku sebaiknya ditali, Pak. Biar ketika ngelet niku mboten utah. Niku pengaruhnya besar sekali ternyata. Saya sudah mempraktekkan di tempat kami itu, semua yang habis sembelih langsung digoleki saluran niku terus ditali. Insya Allah dagingnya lebih enak, kemudian mboten perengus. Nah, ini monggo sagedipun praktekan. Nah, ini dia yang tadi kami sampaikan. Ini di daerah Wonosobo seperti itu dibuat septic tank. Kurang lebih gambarnya ngaten niku. Jadi setiap tahun dipakai untuk membersihkan kotoran sapi maupun kambing. Ini kalau mau survei di daerah Wonosobo. Ini juga kalau nggak salah masjid punya Muhammadiyah. Nah, ini contoh membersihkan usus yang salah di sungai. Nah, misalnya napa pun kada tempat kalau wau kita bisa memaksimalkan untuk bisa membersihkan di tempat itu dan kemudian tidak mengkotori lingkungan. Oh, niku pun punjul niki nyuwun ngapunten Bapak dan Ibu, pun punjul jebulane niki pun ngeloncok 5 menit. Nyuwun pangapunten menika ingkang saged kula aturaken dalu menika nyuwun pangapunten karena niki kathah kula mlumpat-mlumpat. Mugi-mugi wonten manfaatipun ingkang sampun pirsa kagem napa nggih? Pepimut nggih. Kagem pepimut kula lan panjenengan bisa kita kemudian mempertahankan apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita praktekkan. Kita pertahankan dengan baik. Bagi yang sudah tahu, kalau ada sesuatu tadi yang belum tahu, mari mencoba kita untuk melakukan mengelola korban ini dengan sebaik mungkin sehingga semakin lama semakin sempurna, sehingga betul-betul tidak hanya menggugurkan kewajiban tetapi juga maksimal di dalam kita berkorban. Contohnya ngaten iki, contohnya ketika ada seorang anak kemudian diperintah sama ibunya, nduk kae umahe mbok diresiki disaponi, gitu. Kemudian anak itu nyapu ning cepet banget set wis rampung, Bu. Ane kok ora resik, ane sementing kan wis disapu. Jebulane napa ngisor meja mboten diresiki. Ngisor meja mboten diresiki, pojok-pojok mboten diresiki. Niku hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Saged kula lan panjenengan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi bisa melakukan korban dengan maksimal. Bapak lan Ibu ingkang kula mulyakaken, kados mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten anggenipun kula matur, monggo kita tutup sareng-sareng kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.